Halo, selamat datang kembali di channel aku, Mustika Sari. Jadi di sini aku sering kasih tips dan trik sukses dropship. Dan ternyata banyak teman-teman yang masih pemula yang komen, kok kayaknya seru ya Kak dropship ini, bahas dong dari awal banget. Jadi di sini aku akan bahas tuntas apa itu dropship, kemudian kelebihan dan kekurangannya apa, dan cara kerja dropship itu gimana. So, pastikan kalian nonton video ini sampai habis agar kalian menjadi paham. Namun sebelumnya pastikan kalian tekan tombol subscribe-nya dulu di bawah ini dan bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi seputar trik cuan bisnis online yang lainnya. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Oke teman-teman, apa itu dropship? Jadi dropship itu adalah jualan tanpa stok barang. Jadi kalau ada customer yang order ke kita, produknya akan dikirim langsung oleh supplier ke customer kita atas nama toko kita. Nah, orang yang melakukan usaha dropship disebut juga dengan dropshipper. Kemudian apa aja keuntungan dropship itu? Yang pertama adalah minim modal. Minim modal karena kita memang nggak stok barang. Kita sama sekali nggak perlu untuk membeli barang dengan kuantitas tertentu ke produsen. Kemudian kalian datengin atau kalian stok di toko kalian, itu nggak perlu. Kalian hanya perlu order produk ke supplier kalau produk tersebut udah ada yang beli di toko online kalian. Kemudian kelebihan yang kedua adalah tidak ada stok mati. Jadi nih misalkan kita jualan baju ya, kita nyetok. Ini sering kali terjadi ada baju-baju yang nggak kejual atau yang tersisa. Bisa jadi karena trennya udah habis atau memang baju ini memang kurang peminatnya dan sebagainya. Nah kalau kita dropship nggak bakalan kejadian seperti itu karena kita memang nggak nyetok barangnya. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah kita nggak perlu sibuk packing. Jadi urusan untuk packing barang orderan kita, kemudian menyerahkannya ke jasa pengiriman, itu udah tanggung jawab dari si supplier. Hal ini jugalah yang membuat kenapa usaha dropship saat ini makin banyak diminati. Karena dropship itu bisa dilakukan di mana aja. Dan bisa dilakukan oleh profesi apa aja. Misalnya nih profesi ibu rumah tangga, ataupun pelajar atau mahasiswa. Yang walaupun mereka memiliki kesibukan yang lain, usaha dropshipnya tetap bisa berjalan. Ada juga banyak kok di luaran sana mereka yang hanya fokus pekerjaannya dropship doang. Karena dropship ini kalau kita benerin jalaninnya secara serius, ini hasilnya nggak main-main kok. Keuntungan yang keempat adalah nama pengirimnya tetap nama toko kita. Jadi nih walaupun si supplier ya yang mengirimkan produk orderan kita langsung ke customer kita, di nama pengirim di paket tertulis tetap nama toko kita. Nah jadi misalkan nih si customer kita itu puas dengan produknya, yang dapat nama baik ya toko kita. Kemudian kalau si customer mau repeat order nih produknya, dia bakalan repeat ordernya tetap ke toko kita. Nah itu dia teman-teman keuntungan kalau kita dropship. Nah gimana cara kerja dropship itu? Gimana cara memulainya? Jadi teman-teman kalau kalian mau memulai usaha dropship, hal yang pertama harus kita lakukan tentunya mencari supplier. Nah di sini pastikan kalian mencari supplier tangan pertama ya teman-teman yang terpercaya. Kenapa harus supplier tangan pertama? Karena kalau di supplier tangan pertama tentunya kalian mendapatkan harga yang termurah. Karena dia adalah produsennya langsung atau tangan pertamanya. Kemudian kalau kalian dropshipnya dari supplier tangan pertama, produk mereka itu macam-macam dan jumlahnya banyak. Jadi kalian bisa jual produk yang banyak ragamnya dan stoknya juga banyak. Jadi ini bisa meminimalkan kejadian kalian udah dapat orderan nih, ternyata produk di suppliernya udah kosong. Kemudian setelah kalian mendapatkan supplier tangan pertama yang terpercaya, kalian tanyakan apakah supplier tersebut bersedia menerima dropshipper. Nah, kalau bersedia, kalian tentukan juga dari awal kesepakatannya tentang masalah retur. Karena ya teman-teman, kalau kita jualan online, ini adalah hal yang wajar jika kadang-kadang terdapat kesalahan pengiriman. Misalnya nih, customer order produk A, datangnya produk B. Atau misalkan customer order baju ukuran apa, datangnya ukurannya nggak sesuai, atau warnanya nggak sesuai. Nah, karena kita sebagai dropshipper, kalau supplier kalian nggak
nggak kooperatif terhadap masalah retur ini bakalan ribet ya teman-teman. Jadi pastikan kalian sepakati dari awal dengan supplier kalian. Misalkan ada retur nih dan kesalahan tersebut murni dari si supplier, maka supplier ini bersedia untuk bertanggung jawab penuh. Kemudian yang penting juga, karena di saat ini kalau kita mau menjadi dropshipper dan ingin penghasilan yang maksimal, kalian harus membuka toko di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, dan sebagainya. Nah, kalian harus mencari supplier yang mau menerima orderan melalui WA pakai resi otomatis. Kenapa seperti itu? Jadi kalau kita jualan di marketplace ini sistemnya agak beda dengan kalau kita jualan langsung misalnya di FB pribadi atau di grup WA ataupun di Instagram. Kalau di marketplace, misalkan kalian dapat orderan dari Shopee. Nah, si Shopee ini akan ngasih yang namanya resi otomatis. Jadi, kalian belum kirim paket, resinya udah ada. Dan resi inilah yang harus tertempel di paket yang akan kalian kirimkan ke pembeli. Misalkan nih nomor resinya AA123. Lalu nih, misalkan supplier kalian juga buka toko di Shopee. Kalau kalian ordernya langsung ke toko supplier kalian yang di Shopee, supplier kalian juga akan mendapatkan nomor resi otomatis dari Shopee yang pasti nggak sama dengan nomor resi otomatis punya kalian. Misalkan si supplier dapat nomor resi otomatisnya itu BB123. Nah, kan nggak sinkron kan? Jadi yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menemukan supplier yang mau untuk menerima orderan melalui WA pakai resi otomatis dari kalian. Misalkan nih kalian ordernya, "Hai Kak, aku mau order produk ini, resi otomatisnya adalah AA123. Nah, jadi si supplier yang akan menempelkan resi AA123 ini punya kalian ke paket yang akan dia kirimkan ke customer kalian. Jadi nomor resinya udah sesuai dan akan jalan di aplikasi Shopee-nya. Oke teman-teman, setelah kalian mendapatkan supplier yang mau diajak kerjasama untuk order melalui WA pakai resi otomatis, kalian mulailah untuk mengupload produk-produk dari si supplier tersebut di marketplace. Dan kalian perlu tanyakan juga jasa kirim apa saja yang bisa kalian aktifin agar sesuai dengan jasa kirim yang dipakai oleh supplier. Oke teman-teman, itu dia tadi cara kerja dropship. Sekarang aku mau ngasih tahu kekurangannya ya. Jadi kekurangan pertama dari dropship adalah kita nggak tahu detail barangnya seperti apa. Karena memang kita nggak megang ya barangnya secara langsung. Kan kita nggak stok. Nah, solusinya apa? Jadi misalkan nih supplier kalian juga buka toko di marketplace, kalian bisa lihat dari ulasan pembeli, dari ulasan orang-orang yang pernah order produk si supplier tersebut sebelumnya. Nah, kalian bisa baca komentar mereka terhadap produk tersebut seperti apa. Kemudian nih, biasanya mereka akan pasang foto dan video real pic dari produk tersebut. Nah, dari situ kalian bisa mengira gimana kualitas dari produk supplier tersebut. Nah, kemudian untuk kekurangan yang kedua adalah kita nggak bisa ngontrol stok produk. Karena memang kita nggak stok ya. Jadi bisa aja kejadian kalian udah ada orderan, ternyata di supplier udah kosong barangnya. Atau nih kalian lagi rame-ramenya terjual produk tertentu, ternyata produk tersebut stoknya di supplier tinggal dikit dan nggak tahu pastinya kapan akan restock kembali. Nah, itu memang kelemahan dari dropship ini. Oke teman-teman, itu dia sharing aku tentang seputar dropship. Jika sekarang kalian udah paham dan kalian ingin membuka toko di marketplace, untuk tutorial membuka toko sebagai dropshipper sudah aku jelasin lengkap di video yang ini ya. Kalian bisa cek. Oke teman-teman, sampai di sini aja sharing aku kali ini. Jika kalian masih bingung atau ada pertanyaan, atau kalian mau request untuk video selanjutnya mau dibahas tentang apa, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah ini. Dan aku ingetin lagi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe di bawah ini. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi seputar trik cuan bisnis online yang lainnya. Oke, see you next video. Bye!